Salam sejahtera dalam Yesus Kristus buat Anda sekalian yang berbahagia di akhir tahun 2021. Mari kita berdoa sebelum kita menyaksikan acara All by Grace episode yang terakhir di penghujung tahun 2021 ini. Mari kita berdoa, kami bersyukur kepadamu Tuhan atas pimpinanmu, penyertaan-Mu, kemurahan-Mu, kebaikan-Mu yang telah Kau nyatakan sepanjang hidup kami dari awal hingga sampai dengan saat ini, yaitu akhir tahun, di penghujung tahun sebelum kami memasuki tahun yang baru 2022. Kami bersyukur kami boleh dengan minat, dengan rindu mengikuti acara All by Grace ini. Nah, kami percaya Tuhan, Engkau pasti akan berbicara pada kami. Engkau telah sediakan berkat-Mu yang akan membuat kami hidupnya tidak akan sama lagi untuk bisa menjalani hidup di masa mendatang dengan pertolongan-Mu Tuhan. Pimpin acara ini dari awal hingga pada akhirnya. Nama-Mu Yesus kami tinggikan, kami sanjung, kami muliakan, kami beritakan. Dan semua umat Tuhan diberkati. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur, kami berdoa dan memulai acara All by Grace ini. Haleluya, amin. Haleluya. Segala puji, syukur, dan hormat hanya bagi Tuhan Allah Bapa kita yang di surga dalam nama Tuhan Yesus yang telah menyatakan kasih karunia-Nya, pimpinannya, kemurahannya, kebaikannya, berkat-berkatnya yang tak pernah berkurang dalam kehidupan kita sehingga kita boleh berada di penghujung tahun 2021 dalam waktu-waktu terakhir sebelum kita tinggalkan tahun ini dan kita menapaki kaki kita ke dalam tahun yang baru. Bahkan program All by Grace bisa sampai ke episode terakhir di tahun 2021 dan Anda tetap setia menyaksikan. Kami bersyukur pada Tuhan. Haleluya. Ya, kita tahu dalam dunia usaha setiap tahun, akhir tahun khususnya, pasti akan mereka membuat namanya tutup buku atau neraca, ada hitung-hitungan ya untuk mengetahui apakah perusahaan rugi atau laba. Bisa tahu juga kondisi perusahaan, gerak laju perusahaan, maju atau mundur. Lebih dari itu, neraca juga akan menjadi bahan acuan untuk evaluasi, untuk koreksi, untuk antisipasi dan rencana ke depan untuk ekspansi tentunya ya. Bahan evaluasi ialah kita masih pikir ulang, renung ulang apa yang sudah kita kerjakan, lakukan dalam perusahaan ini dan kita perlu koreksi dan antisipasi supaya kita bisa was-was kesalahan yang sama jangan kita lakukan lagi. Dan rencana-rencana ke depan tentu perusahaan adalah demi bisa ekspansi. Maka neraca atau tutup buku, hitung-hitungan di akhir tahun itu sangat penting. Ya, sebagaimana perusahaan membuat neraca, kita juga harus membuat neraca mengenai kehidupan kita sepanjang tahun 2021 ini dengan tujuan untuk bahan acuan, evaluasi, koreksi, antisipasi, dan istilahnya determinasi atau tekad hati. Demi apa? Demi untuk improvisasi di berbagai bidang, berbagai segi kehidupan di tahun mendatang yang akan kita tapaki dengan segera. Ya, supaya ada pertumbuhan, ada perkembangan, ada kemajuan. Dan hidup kita tidak lagi stagnan dan terus terbuai dalam kesedihan, berlarut dalam kesedihan yang karena penyesalan atas segala apa yang belum kita capai atau apa yang kita lakukan tapi salah, dan kita boleh sungguh-sungguh buat satu evaluasi. Bila topan keras melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya.
berkat Tuhan mari hitunglah. Kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah. Kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Bila topan keras melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hitunglah. Kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah. Kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah. Kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah. Kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah. Kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Bila kita mau jujur terhadap Tuhan, terhadap diri kita sendiri dan terhadap sesama, lepas dari apapun dalih, alasan, atau argumentasi kita mau ajukan, sejatinya adalah kita akan menemukan kenyataan-kenyataan sebagai berikut. Bahwa sepanjang tahun ini kita masih melakukan banyak kesalahan atau dosa. Kita masih banyak kelalaian atau keteledoran. Kita masih ada lakukan hal-hal yang dianggap sebagai suatu kebodohan. Ya, kita masih terdapat kemalasan, kita masih ada ketidaksetiaan, ketidakjujuran, kita masih terus memelihara roh berontak, kita bisa bersungut-sungut, tidak memaafkan kesalahan diri, apalagi kesalahan orang lain, tidak tahu berterima kasih, tidak bisa mensyukuri ya apa yang sudah Tuhan berikan, tidak bersyukur kepada Tuhan. Ya, selalu menahan kebaikan dan tidak berbuat kebaikan bagi mereka yang berhak menerimanya. Kurang peka mendengar suara Tuhan. Mungkin juga kita terlibat dalam suka menggosip. Kita pernah memfitnah orang, kita membuat keonaran, kita membual omong gede, ya, pikiran hati yang tidak kudus, bahkan kita tidak luput dari berbohong. Kita membuat atau masih banyak lagi ya yang tidak bisa sempat kita sebutkan satu persatu di tempat ini. Itulah kenyataan-kenyataan bila mana kita mau tutup buku, kita melihat kembali hari-hari lampau kita. Ketika neraca perusahaan dibahas, satu hal yang sangat penting dibahas adalah rugi laba perusahaan, dan biasanya semua akan bahagia dan mengharapkan laba daripada rugi. Ya, bagaimana dengan kenyataan-kenyataan yang kita jabarkan tadi di atas mengenai neraca kehidupan Anda dan saya di tahun 2021? Dengan acuan seperti yang dijabarkan di atas tadi. Neraca kehidupan Anda dan saya tahun 2021. Pasti kita berani berkata masih dalam keadaan merugi. Ya, neracanya jadi kelihatan. Timbangannya tidak balance, tidak seimbang. Bukannya untung, berarti rugi. Ya, bisa saja Anda beralasan bilang tiada gading yang tak retaklah. Memang ya sepertinya afdol aja kita kemukakan. Mungkin ada narasi-narasi yang terkesan rohani dan mengatakan, ya kita kan belum sempurna, ya kedagingan masih sangat mendominan dalam hidup kita, hidup rohani kita masih kurang dewasa lah, maklumlah. Ada pula Tuhan kan Maha Pengasih, Penyayang, dan Pengampun, ya. Jadi dia beralasan macam-macam dan berkata, ya maklumlah, tahun ini ya berlalu, Tuhan pasti ampuni. Ke depan Tuhan akan berkemurahan lagi dan memimpin kita. Ya, dalam bahasa Inggris berkata, better luck next time. Biar di masa mendatang ada lebih baik. Ya boleh kamu mengharap. Tapi yang pasti ialah kita tekor dalam kehidupan antara kebaikan, keberhasilan, dan kesuksesan yang harusnya kita gapai
Tapi kenapa masih banyak kesalahan dan banyak lagi hal-hal yang mengecewakan terjadi dan kita perbuat, kita lakukan bukan sekali, berkali-kali ya dalam mengikapi kenyataan sedemikian. Bagaimana seharusnya kita mempertanggungjawabkan kehidupan kita di hadapan Tuhan? Jika saja Tuhan dengan keadilannya, kesuciannya, lalu Dia menghakimi kita atau mengadili kita, adakah pembelaan yang masuk di akal di hadapan Tuhan? Lalu siapa yang bisa membela kita? Bagi yang pernah muda atau masih muda saat ini, ketika kita ikut acara camp gereja atau retreat, di puncak acara dari seluruh retreat itu ada yang namanya api unggun. Dan sewaktu acara api unggun dihimbau semua peserta harus ikut. Masing-masing peserta ya diharapkan sudah menyiapkan diri ya dengan mengadakan suatu persiapan, evaluasi, koreksi diri, sekaligus membuat tekad-tekad hati atau determinasi di hadapan Tuhan dan di hadapan api unggun yang sedang menyala-nyala itu. Ya, mereka masing-masing tuliskan, tahun ini aku telah gagal dalam hal ini. Aku tidak mampu lakukan kehendak Tuhan ini. Aku telah bersalah dalam hal ini. Aku merasa menyesal kenapa aku lakukan kebodohan ini. Dan lain sebagainya. Semua kelemahan, kegagalan, kelalaian. Ya semua hal yang menyedihkan semua ditulis. Dan setelah didoakan. Dan doa masing-masing. Lalu gulungan kertas. Hal-hal yang mendukakan kita itu. Sebelum kita akhiri retreat atau camp itu. Kita akan lempar semuanya ke dalam api unggun yang sedang menyala dengan tujuan. Tujuannya ialah hal-hal yang menyedihkan, hal-hal yang merupakan kegagalan, kelalaian, ya hal-hal yang merupakan ketidakpantesan yang telah kita lakukan itu. Kita harus buang dan kita tinggalkan di dalam api yang membakar semuanya dengan harapan ke depan kita jangan lakukan lagi. Itulah tujuannya dalam api unggun tersebut. Nah, bagaimana dengan kita di akhir tahun ini? Saat kita duduk di bawah kaki Tuhan, menjelang akhir dari tahun 2021 ini, kita mau tenang teduh di hadapan Tuhan. Karena di mata Tuhan gak ada yang tertutup, gak ada yang tersembunyi. Kita bisa menipu diri, menipu orang lain. Tapi kita tidak bisa, tidak mampu menipu Tuhan. Saat Dia singkapkan, apapun yang tersembunyi akan nyata. Ya, saat kita pendam dalam-dalam, mungkin kita dendam dengan seseorang, kita marah dan kita tidak mau mengampuni. Dendam sampai mengutuki dia, atau mungkin kita mengalami hal-hal yang sangat menyakitkan, menyayat hati, atau terjadi pelecehan dalam segala segi kehidupan kita. Kita merasa pengen balas dendam satu hari. Sampai kapan? Apakah kita tetap bawa semua dendam, kesumat maupun kesedihan itu, luka-luka di dalam batin kita, lalu kita mau mengakhiri tahun ini dengan kepalsuan, dengan munafik? Engkau boleh coba munafik, tapi Tuhan tidak bisa dibohongi. Dia tahu dengan jelas. Tersenyum di balik senyummu ada kesedihan. Engkau boleh kelihatannya berceria, bahagia, tertawa. Namun dalam tertawamu mengandung duka yang tersembunyi. Maka mungkin kau kelihatan sebagai seorang yang optimistik. Namun secara kenyataannya banyak hal membuat engkau sangat pesimis sebenar-benarnya. Kelihatannya periang, kelihatannya engkau gaul, kelihatannya engkau orang yang bisa, sangat-sangat bisa berteman dengan baik, banyak orang suka. Tetapi saat engkau di dalam kamar seorang diri, siapa yang mengerti air matamu? Kau menangis, kau merintih kesakitan, kau rencangkan sesuatu demi melampiaskan
keamarahanmu, kesedihanmu, dendam, kesumatmu, engkau ingin mengutuki orang, ingin membalas dendam dan lain sebagainya. Masa kita mau bawa terus ke tahun yang baru? Ya, sebagaimana api unggun pernah dilalui, dialami oleh sebagian orang. Anggaplah malam ini, malam terakhir di tahun 2021, sebagai api unggun kehidupan di matamu, di depanmu. Ayo, renungkan. Bukan untuk membuat engkau rasa harus salah terus, dan rasa, aduh Tuhan, aku sangat-sangat tidak layak. Benar, kita bisa rasa tidak layak. Kita bisa rasa duka. Tetapi, sampai kapan kita mau pendam hal demikian? Apakah baik? Apakah sungguh-sungguh layak, pantas kita bawa sampai tutup tahun? Lalu sekali awal tahun, kita awali dengan hal-hal yang serupa lagi. Ada baiknya, marilah tenang teduh di hadapan Tuhan. Datang pada Dia dan berkata, Tuhan, setahun lepas tahun, hari demi hari aku lalui. Namun aku dapati Tuhan, kasih-Mu tidak pernah meninggalkanku. Walaupun dalam keadaan suka atau duka, ya Engkau dengan wajah-Mu yang tersenyum, Engkau selalu dengan tangan terbuka, Engkau menghiburku. Memang kalau aku hitung-hitung hari-hariku yang telah kulalui, banyak hal yang mendukakan hati-Mu Tuhan. Namun Tuhan, Engkau memaafkan, Engkau mengampuni, dan Engkau sabar mengajarku, dan Engkau terus mengubahkanku. Tuhan, sungguh besar kasih-Mu. Tak mampu aku untuk mengungkapkannya dengan kata-kata. Sangat terbatas kata-kata manusia. Selain aku hanya bisa bernyanyi, hanya bisa bersyukur dan memuji-Mu dan masyurkan nama-Mu. Engkau Tuhan yang luar biasa. Aku yang sedemikian ini, masih Engkau mau menjadikan aku anak-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Glory.一年过一年，走过许多的日子，主啊，你的爱不曾离开我身边，不管欢喜还是伤心，你都会用你的笑脸来安慰我的心。算我的日子，看我做过的事情，主啊，许多事叫你实在的伤心，但是主啊，你原谅我，你有耐心，没人叫我完全来改变我。主，你的爱实在伟大，我有赞美，我有唱歌，我有讲给别人听。主，你的爱实在伟大，我满心感谢你，收我做你的孩子。Tahun ke tahun banyak hari berlalu, kasih-Mu Tuhan tak pernah tinggalkanku lewat suka atau duka. Dengan wajah yang tersenyum, Kau hibur hatiku. Hari yang telah lalu, ingat yang kulakukan, dalam banyak hal mendukakan hati-Mu. Namun Tuhan, Kau maafkan.
dengan sabar mengajarku, terus ubahkanku. Sungguh besar kasih Tuhan. Ku bernyanyi, ku memuji, masyurkan namamu. Sungguh besar kasih Tuhan. Bersyukur sepenuh hati, Kau angkatku jadi anakmu.一年走过许多的日子，主啊，你的爱不曾离开我身边，不管欢喜还是伤心，你都会用你的笑脸来安慰我的心。算我的日子，看我走过的事情，主啊，许多事叫你实在的伤心，但是主啊，你原谅我，你有耐心，没得叫我完全来改变我。主，你的爱实在伟大，我要赞美，我要唱歌，我要讲给别人听。主，你的爱实在伟大，我满心感谢你，收我做你的孩子。Besar kasih Tuhan, ku bernyanyi, ku memuji, masyurkan namamu. Sungguh besar kasih Tuhan, bersyukur sepenuh hati, angkatku jadi anakmu. Ya, hari Natal baru saja kita rayakan. Nah, kita lewati minggu yang lalu. Natal menjadi peringatan dan perayaan sedunia, sejagat raya. Karena Natal telah menjadi tonggak sejarah peradaban manusia. Karena dengan kelahiran Yesus Kristus ke dunia ini, maka dimulailah perhitungan tahun tarik Masehi atau Anno Domini. Sehingga tahun 2022 itu namanya tahun Masehi. Esok hari akan kita masuki. Dan sebelum Yesus lahir, kita tahu perhitungan tahun adalah before Christ atau sebelum Masehi. Maka kita tahu hari Natal, hari kelahiran Yesus menjadi satu tolak ukur dan juga menjadi satu penentu yang membuat sejarah hidup dan peradaban hidup berubah total bagi seluruh dunia. Oleh karena itu, kelahiran Yesus patutlah kita mengerti dengan jelas dan menarik pelajaran yang sangat penting bagi kehidupan kita. Dalam hal ini, sebelum terjadinya kelahiran Yesus, patut menjadi inspirasi untuk Anda dan saya di hari terakhir tahun 2021. Sebelum masuk ke tahun Masehi yang baru, 2022, sebentar lagi. Neraca kehidupan kita bagaimanapun telah dibuat untuk tahun 2021. Mari kita belajar dari Maria, agar neraca di akhir tahun 2022 nanti akan kita peroleh neraca yang beruntung atau laba, bukan neraca yang merugi atau rugi, ya. Dan mari kita mau belajar apa saja yang ada pada Maria
sampai dia menjadi seorang yang dipakai Tuhan melahirkan Yesus Sang Juru Selamat dunia. Sebelum kita akhiri tahun 2021 ini, supaya kelahiran Yesus sungguh nyata dalam kehidupan engkau dan saya, kita akan memulai satu lembaran hidup yang baru. Ya, ada satu permulaan yang baru di tahun 2022. Kita lihat Maria, pertama kelebihan ialah ia bersedia dipilih dan terpilih oleh Tuhan. Dalam kitab Lukas pasal 1 ayat 26 sampai 38 kita melihat suatu gambaran yang lebih sempurna. Namun saya petik ayat 26 sampai 28 untuk kita melihat. Dalam bulan yang ke-6 Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret. Ayat 27, kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Nah, sampai di sini. Ya, pada zamannya saat itu, malaikat datang kepada Maria. Saya yakin banyak perempuan-perempuan lain yang ada di dalam dunia pada saat itu. Tetapi Maria, dia bersedia dipilih dan dia menjadi yang terpilih, the chosen one. Dia terpilih. Ya, Anda mengikuti acara All by Grace yang oleh kasih karunia Tuhan. Kita telah mulai dari episode yang pertama sampai ke saat ini, episode yang ke-32. Artinya 32 minggu kita telah lalui. Ya, namun buat Anda ketahui, oleh kasih karunia Tuhan, oleh pertolongan Tuhan, ya, kita berdoa dengan sungguh-sungguh dan nama inilah yang Tuhan mau, yaitu All by Grace. Karena semuanya adalah karena kasih karunia. Memang kita jauh dari sempurna, belum sempurna. Namun oleh kasih karunia Tuhan bisa dipakai dan bisa menjadi berkat. Ya, program ini bisa berjalan. Itu melibatkan tidak sedikit SDM, sumber daya manusia. Namun keadaan pandemi banyak hal terbatas terjadi. Pekerjaan Tuhan tidak boleh terbatas. Pekerjaan Tuhan tetap harus berlangsung, harus dilakukan. Penggembalaan tempat jemaat kepada orang-orang percaya, siraman rohani sangat dibutuhkan. Apalagi dalam masa-masa banyak orang sedang cemas, banyak orang sedang tidak tahu bagaimana menghadapi masa depan, ngeri-ngeri sedap tiap hari, takut dan lain sebagainya terhadap apa yang sedang terjadi. Bersyukurlah Tuhan. Kalau Tuhan menggerakkan dan Tuhan yang memulai, Tuhan akan memimpin dan Tuhan akan menyempurnakannya. Tentu dengan segala keterbatasan dan kami tidak mampu melakukan apa-apa. Untuk syuting video, untuk live streaming, untuk semua peralatan-peralatan dan lain sebagainya. Oleh karena itu kami butuh bantuan tenaga yang bisa membantu. Dan untuk itu, ada beberapa yang harus bersedia dipilih Tuhan dan terpilih oleh Tuhan. Sama seperti Maria. Sebelum sesuatu peristiwa besar terjadi bagi sejarah dan peradaban manusia, ada satu sosok yang namanya Maria. Dia bersedia dipilih. Dia terpilih oleh Tuhan. Dan dia tidak bersungut-sungut. Dia taat, dia terima pemilihan Tuhan yang pasti Tuhan tidak pernah salah pilih. Pada zaman itu banyak juga wanita lain, banyak juga perempuan lain, banyak juga perawan yang lain. Kenapa Maria yang dipilih? Oh, karena namanya bagus. Bukan karena nama. Tuhan jauh ke dalam hidup manusia itu. Tuhan melihat dan tahu bahwa orang ini layak. Dan Tuhan tetapkan pilihannya dan tak pernah salah. Oleh karena itu,
acara All by Grace ini bisa berlangsung sampai hari ini dan ke depan. Ya karena ada orang-orang yang bersedia dipilih dan terpilih, dan Anda lihat aja, saksikan. Ya, mereka di belakang layar tidak kelihatan. Hanya satu yang kelihatan, yang main keyboard sekalian nyanyi bersama suaminya dan satu rekan yang sama-sama melayani dan berusaha, punya usahanya, bukan orang nganggur. Mereka bersedia dipilih. Ya, kita masa kecil kita dengar lagu, dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu. Jawabnya apa? Ku jawab iya, ya, ya, itulah yang mereka. Mereka jawab iya. Dipilih, terpilih, dan mereka bersedia untuk mensukseskan, untuk menggulirkan satu program yang Anda saksikan hingga hari ini. Tapi itu telah melibatkan orang-orang yang bersedia dipilih Tuhan dan terpilih oleh Tuhan, dan mereka bayar harga, tinggalkan kenyamanan untuk mensukseskan acara ini. Saudara yang kasih, saat Anda dinyatakan Tuhan untuk suatu proyek, untuk suatu pekerjaan, untuk suatu rancangan Tuhan, apakah kita bisa belajar seperti Maria, bersedia untuk dipilih dan terpilih? Kalau engkau bersedia, hidupmu tidak dalam keadaan tekor. Kehidupanmu tidak akan dalam keadaan merugi karena engkau mau memposisikan dirimu untuk diploting oleh Tuhan ke tempat di mana Tuhan butuhkan, ke tempat di mana Tuhan mau pakai. Dan hidupmu akan semakin berarti, bernilai, berbobot, dan berdampak. Dan engkau tidak hidup sia-sia. Kalau kita mempertahankan diri dan berkata, Tuhan yang benar aja, kenapa saya? Why me, Lord? Why? Kenapa mesti saya? Boleh engkau berargumentasi. Tapi kalau Tuhan mau bersuara, Tuhan berkata, kebagusan kau kupilih. Karena aku mau menambahkan nilai, menambahkan arti, menambahkan bobot hidupmu. Karena upahmu masih kurang. Maka Tuhan ingin meningkatkan hidup. Berapa banyak orang yang bertengger dengan ke skala euforia dia, kepuasannya, pesta poranya, gaya hidupnya. Seolah-olah dia sudah, aku tahu apa yang aku mau. Ingin mencapai, menggapai apa yang aku cita-citakan. Tapi yang namanya virus corona, nggak pandang bulu. Mau sehat kek, mau kurang sehat kek, mau kaya, mau miskin, mau intelektual kek, mau buta huruf kek. Kalau yang namanya virus, kita nggak bisa lihat dia, dia bisa lihat kita. Terpapar oleh dia sekali aja kalau Tuhan tidak berkemuran padamu. Mungkin kita pun sudah tewas karena diterkam oleh COVID-19. Karena itu, marilah renungkan, ya, dengan segala kegagalan, kelemahan, dosa yang kita perbuat, bertobat cepat. Jangan pikir, oh Tuhan berkemurahan, tahun 2021 Tuhan berkemurahan. Apakah tahun 2022 akan demikian? Kalau engkau tiba-tiba Tuhan lepaskan kasih karunia, engkau seketika sedang berdosa, engkau sedang dalam kegagalan, kelemahanmu. Seketika itu, engkau mengalami sesuatu yang luar biasa. Mampukah engkau menghadapinya? Bisa-bisa engkau pun kehilangan bagianmu di surga. Ya, Matius 7:21 itu untuk semua orang. Tidak terkecuali. Khususnya para orang-orang yang sudah aktif dan melayani Tuhan. Dia bisa doakan orang sakit sembuh. Dia bisa beritakan Injil bagi orang bertobat. Bisa usir setan. Tapi Tuhan berkata, aku tidak mengenal kamu. Hai pembuat kejahatan. Kejahatan apa yang kau perbuat? Mungkin gak ada yang tahu. Kau berselingkuh. Kau mengkhianati pasangan hidup. Kau korupsi atau kau apa? Tidak ada yang tahu. Engkau yang tahu dan Tuhan yang tahu.
Kenapa Tuhan nggak mengadilimu? Karena Tuhan dengan kemurahannya memimpinmu kepada pertobatan. Maka waktu kita tutup buku, kalau engkau mendapati neracamu miring, neracamu tekor, merugi, datang pada Tuhan saat ini. Sebelum akhiri tahun 2021, Tuhan, aku sebenarnya dipilih engkau. Dan sebenarnya seharusnya aku ini terpilih untuk menjadi anak-anakmu. Kenapa jadi begini? Coba bertobat kembali pada Tuhan demi nilai, arti, bobot, dan dampak hidupmu di masa mendatang. Yang kedua kita belajar dari Maria ialah dia menghargai dan menerima kasih karunia Tuhan. Ya, ayat 28 sampai ayat 30 berkata, ketika malaikat masuk ke rumah Maria, malaikat itu berkata, salam hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau. Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya dalam hatinya, apakah arti salam itu? Kata malaikat itu kepadanya, jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Ya, bagaimana sudut pandang kita itu sangat menentukan. Bila penilikan Tuhan, penentuan Tuhan, kehendak Tuhan atas hidup kita, kita terpilih dan kita dipilih. Tinggal engkau bersikap positif negatif, engkau yang pilih sendiri. Maria dia pilih yang positif. Walaupun tidak mengerti, namun simpan di hati, dan dia dengarkan. Berikutnya malaikat menjelaskan, engkau nih kebagusan. Kasih karunia Tuhan itu tercurah atasmu. Engkau bersedia dipilih, dan engkau saat ini terpilih. Tuhan mau memakaimu untuk menjadi alatnya, yang mana ada rencana Tuhan yang besar akan dijalankan Tuhan melalui hidupmu. Dan ini dia, ya, dia menghargai dan dia menerima kasih karunia Tuhan dalam hidupnya. Bagaimana dengan Anda? Ya, di akhir tahun 2021 sebelum kita akhiri, sebelum kita menapak masuk ke tahun yang baru, bukankah kasih karunia Tuhan, kemurahan Tuhan, belas kasihan Tuhan, dan kebaikan Tuhan begitu melimpahi hidupmu sepanjang tahun hingga detik ini? Apakah engkau menghargainya? Ada orang tertentu memang menginjak-injak kasih karunia Tuhan. Dia menganggap murah. Dia anggap sepele, dia lecehkan kasih karunia Tuhan. Saat kasih karunia Tuhan berlalu, engkau menyesal pun tidak ada gunanya. Oleh karena itu, selagi Tuhan berkasih karunia, selagi Tuhan berkemurahan, hargailah kasih karunia Tuhan itu dan terimalah kasih karunia Tuhan. Dan berkata, Tuhan, aku sangat bersyukur. Di akhir tahun ini aku bisa mendengarkan suaramu. Aku boleh tergugah oleh ungkapan yang disampaikan mengatakan bahwa aku beroleh kasih karunia dan aku mau menghargainya. Dan aku mau menerima kasih karuniamu. Aku mau bertobat, aku mau berubah, dan aku tidak boleh lagi hidup dengan cara, dengan gaya, dengan perilaku yang sedang dan pernah aku lakukan, yang kesemuanya adalah tidak berkenan padamu. Ketiga, kita melihat Maria bisa dipakai Tuhan sampai terwujud rencana Tuhan yang besar bagi keselamatan umat manusia melalui kelahiran Yesus Kristus. Karena Maria menerima dan kerjasama dengan Roh Kudus, Roh Tuhan. Dia bukan hanya menyimpan salam dari malaikat di hati. Dia malah bertanya pada ayat 34-35, bagaimana hal itu mungkin terjadi? Karena aku belum bersuami. Jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang engkau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Coba kalau Anda jadi Maria, didatangi malaikat, salam shalom.
Lalu, oh engkau yang dikaruniai Tuhan, oh engkau beroleh kasih karunia, engkau mengandung, engkau pasti akan marah besar. Yang benar aja Tuhan, ini namanya mempermalukan namaku. Masa sih saya belum bersuami, emangnya aduh, aku kecelakaan atau aku apa? Pacar dia belum punya atau apa? Itu bisa aja respon kita. Kesan Maria dinyatakan kasih karunia Tuhan atasmu. Hatinya yang paling dalam dia sadar. Masa ya aku akan mengandung, aku akan melahirkan seorang anak. Gimana caranya? Aku masih suci, aku masih kudus. Aku masih seorang perempuan perawan, aku masih gadis. Aku belum bersuami. Lalu dia bertanya pada malaikat yang diutus Tuhan, bagaimana hal itu bisa terjadi? Maka malaikat kasih tahu skenario yang Tuhan telah rancangkan. Ya, oh engkau kan hamil tapi bukan karena hubungan suami istri dari hasil perkawinan, bukan. Engkau akan hamil bukan seperti manusia umumnya, hasil daripada hubungan suami istri, bukan. Engkau akan mengandungnya dari Roh Kudus. Roh Allah akan turun atasmu dan kuasa Allah yang akan menaungimu. Dan itulah sebabnya engkau bisa jadi mengandung. Dan ayat selanjutnya berkata, bagi Tuhan tidak mustahil. Inilah yang Maria pegang. Kalau Roh Kudus turun atasku, Roh Allah, Roh Maha Pencipta, Roh yang Maha Kuasa, Roh yang sungguh-sungguh di luar akal manusia dapat melakukan segala sesuatu, mulai dari penciptaan alam semesta dan manusia. Roh Allah yang tidak terbataskan itu, Roh Kudus namanya, yang akan memimpin manusia hidup dalam alam supernatural, yang mana banyak hal mujizat bisa terjadi. Roh Allah yang tidak terbataskan oleh ruang dan waktu. Dia akan turun atasku. Dia akan menaungiku. Dan bagi dia tidak ada mustahil. Maka dia hanya berserah. Dia hanya berserah pada Tuhan. Dia pasrah total kepada Tuhan. Pimpinanmu tidak pernah bersalah. Kalau penilikanmu, pemilihanmu tepat padaku. Dan aku menjadi orang yang terpilih. Engkau mau pakailah Tuhan. Dan dia mau kerjasama. Dia mau terima apa yang Tuhan tentukan. Maka Roh Kudus akan turun atas dia. Dan Roh Allah yang Maha Tinggi akan menaungi dia. Dan dia mengandung bayi yang kudus. Bayi yang adalah anak Allah. Yang namanya adalah Immanuel. Allah beserta dengan manusia. Allah beserta kita. Maka dia taat. Dia bersedia. Dia mau kerjasama. Dia terima. Roh Kudus berkarya dalam hidupnya. Melalui tubuhnya. Dipinjam kandungannya. Dan dia boleh dipakai Tuhan. Untuk mewujudkan rancangan penyelamatan umat manusia yang agung dan mulia. Yang luar biasa. Itulah Maria. Dan yang terakhir, Maria memberikan teladan. Dia taat penuh kepada kehendak Tuhan. Maka pada ayat 38, ayat yang terakhir dari perikop yang kita mau baca ialah, kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Dia mengerti posisinya. Dia tahu dengan persis siapa dia. Kebagusan. Kalau Tuhan mau pilih, aku ini hanya hamba Tuhan. Kalau Tuhan berkenan, Tuhan berkehendak, jadilah padaku sesuai dengan kehendakmu. Beberapa hari yang lalu, kita kehilangan seorang sesepuh, seorang hamba Tuhan yang luar biasa dipakai Tuhan, menggembala satu jemaat atau satu gereja selama 60 tahun. Beliau sekeluarga semuanya melayani Tuhan. Dan beliau
seorang mentor, seorang guru, seorang pengkhotbah, seorang pendeta, seorang penasihat yang sangat luar biasa bagi hidupku secara pribadi. Banyak nasihat-nasihat dan aran-aran beliau. Banyak sekali ajaran-ajarannya menjadi bekal buat kami sampai hari ini dan tak terlupakan. Bahkan selama hidupnya, tekad niatnya dinyatakan dalam lagu-lagu yang diciptakannya. Dia karang beberapa lagu yang sampai di hari ini sampai terus dinyanyikan gereja-gereja di Indonesia bahkan di luar negeri, dan sangat bermakna luar biasa. Salah satu lagunya yang sangat berdampak terhadap hidup saya dan hidup banyak orang, lagu itu berkata, Tuhan, aku tidak mau hidup percuma, tiada hasilnya. Tolong ku giat ya Tuhan, gunakan setiap waktu. Aku mau menyenangkan hatimu Tuhan, asal kamu kuatkan aku Tuhan. Aku mau setia selalu. Itulah yang dikarang oleh hamba Tuhan ini. Dia tahu hidup ini sementara. Dia tahu hidup ini bisa berlalu. Dia tahu waktu, kesempatan yang Tuhan beri. Ada masanya kita miliki, ada masanya kita tidak mampu untuk memegang waktu dan kesempatan itu. Oleh karena itu, dalam doanya menjadi tekad yang dituangkan dalam lagu tersebut, Tuhan, mohon Engkau kuatkan supaya aku bisa setia selalu. Nah, kita dengan acuan apa yang disampaikan tadi di atas. Katakanlah hari-hari lalu telah Engkau jalani sampai dengan detik-detik terakhir di tahun 2021. Ada hasil, ada keberhasilan, ada kesuksesan. Tapi apakah engkau puas? Namun secara kenyataan kita mau mengatakan, banyak perkara yang kita lakukan. Seringkali itu terkesan seperti tambal sulam. Banyak kesuksesan, keberhasilan kita raih. Namun tidak seperti apa yang kita harapkan, yang kita bayangkan. Banyak juga cita-cita, ideologi yang kita ingin capai. Namun sayang, semua itu hanya fata morgana. Kita berjerih payah, kita berjerih lelah, kita kejar. Kita dapatkan, tak akhirnya kita tidak puas. Kita kejar, kita dapatkan, akhirnya hilang dari kehidupan kita. Kita kejar, kita menghalalkan segala cara. Sampai akhirnya cara salah, cara yang melanggar firman, kita pun ikuti. Dan tidak dapat lagi itu. Bukankah itu suatu kesia-siaan? Ada juga orang tertentu yang ingin mencapai sesuatu yang dia idealkan, dia cita-citakan. Dia harus terjatuh ke dalam pelobang yang dia buat sendiri. Ke dalam berbagai-bagai pencobaan-percobaan. Ya, menyulitkan dia. Pencobaan-pencobaan itu yang akan menjerumuskan dia. Membuat dia hampir terhilang di hadapan Tuhan. Karena itu hamba Tuhan yang menuliskan sangat baik. Kalimat itu berkata, ku tak mau hidup percuma. Tiada hasilnya. Aku mau giat Tuhan, tolonglah aku. Supaya aku bisa giat gunakan setiap waktu yang ada. Dalam menggunakan waktuku, aku mau menyenangkan hatimu ya Tuhan. Aku berdoa Tuhan, Engkau kuatkan aku supaya aku bisa setia selalu. Kita ikuti pujian ini. Wapu yen chai si tu che sen bi sen yi shi wu chen
多少机会流逝，已经不能再空等。何生心意，何生心意，这是我心所求。愿主坚定我心志，是我何生心意。Ku tak mau hidup percuma, tiada hasilnya. Tolong ku giat Tuhan, gunakan tiap waktu menyenangkan hati Tuhan. Inilah doaku, asal Tuhan kuatkan, ku mau setia selalu. Sama-sama yang nyanyi. Ku tak mau hidup percuma, tiada hasilnya. Tolong ku giat Tuhan, gunakan tiap waktu menyenangkan hati Tuhan. Inilah doaku, asal Tuhan kuatkan, ku mau setia selalu. Menyenangkan hati Tuhan, inilah doaku, asal Tuhan kuatkan, ku mau setia selalu. Kiranya apa yang kita dengar dari tadi, semuanya boleh menjadi renungan buat kita sekalian, terpatri di hati kita. Supaya sebelum kita akhiri tahun 2021 ini, kita tenang teduh di hadapan Tuhan. Kita evaluasi, koreksi diri. Dan kita mohon belas kasihan Tuhan, kemurahan Tuhan, kasih karunia Tuhan sekali lagi berlaku atas hidup kita. Supaya segala penyesalan, segala kelalaian, kegagalan, segala dosa salah yang kita perbuat, kebodohan yang kita pernah perbuat, Tuhan, tolonglah supaya ke depan aku tidak akan mengulangnya lagi. Mari kita berdoa di hadapan Tuhan. Tuhan, sungguh saat kami tutup buku kehidupan kami di tahun 2021, saat kami membuat neraca kehidupan kami tahun 2021, Tuhan, kami tahu neraca kami tekor, serong, dan tidak bisa berimbang. Kami dalam keadaan tekor, dalam keadaan merugi, alias kami banyak kegagalan yang kami perbuat. Mari Tuhan, setiap umat Tuhan yang mau datang padamu, mau rendahkan hati, dan terbuka di hadapanmu untuk Engkau kerjakan sesuatu saat ini juga sebelum kami akhiri tahun 2021. Tuhan, kasih karunia dan kemurahan-Mu, kebaikan-Mu sekali lagi Tuhan, Engkau curahkan buat kami sekalian. Sehingga kami jangan lagi bawa kedukaan, penyesalan, kegagalan, kelalaian, kelemahan-kelemahan. Mengakhiri tahun ini, lalu menapaki masuk ke tahun yang baru, dan akhirnya kami ulang lagi perbuatan-perbuatan yang serupa. Kalau masih ada kesempatan, kalau hidup ini hanya seketika dan tidak ada kesempatan kami ke depan untuk memperbaiki diri, Tuhan, kami mau saat ini juga, kami mau perbaiki diri kami di hadapan-Mu Tuhan, karena kami tidak ada satupun yang bisa kami sembunyikan di hadapan-Mu. Mari umat Tuhan sekalian, Engkau koreksi dirimu. Engkau bikin tutup buku di hadapan Tuhan. Engkau tahu, Engkau yang paling tahu siapa Engkau, apa sebenarnya Engkau, bagaimana kehidupanmu sepanjang tahun 2021 yang sebentar lagi akan kita tinggalkan.
Jangan tinggalkan tahun ini dengan membawa semua kesedihan, kelalaian, kegagalan, segala dendam kesumbat, segala hal-hal yang mendukakan, segala hal yang menggagalkan hidupmu. Letakkan semua itu di hadapan Tuhan. Akui, mohon kasih karunia Tuhan, mohon pengampunan Tuhan. Tuhan, hamba-Mu berdoa saat ini untuk semua umat-Mu yang mendengarkan dan berdoa di hadapan-Mu Tuhan. Engkau berkasih karunia sekali lagi Tuhan, supaya mereka walaupun di masa lalu tahun 2021 ini banyak hal yang mendukakan hati-Mu, banyak kegagalan, banyak kelalaian, banyak kesalahan, banyak hal yang membuat dia menyesal saat ini. Amin Tuhan, saat-saat terakhir ini mereka mau bertekad di hadapan-Mu Tuhan. Engkau berkemurahan bagi kami untuk hidup selanjutnya. Kami tidak mau hidup dengan percuma, tiada artinya. Tolonglah kami Tuhan, giat menggunakan semua waktu yang ada. Dan kami mau baik-baik cermati kesempatan demi kesempatan yang Tuhan beri pada kami. Dan kami hargai kasih karunia-Mu. Tuhan, kalau Engkau memilih kami, pilihan-Mu tidak pernah akan salah. Kalau Engkau menentukan kami sebagai orang terpilih Tuhan, Engkau Tuhan yang telah meneliti dengan tepat, dan pasti Engkau tahu apa kami, siapa kami. Tolong kami Tuhan untuk mau menghargai kasih karunia dan menerimanya. Kami juga mau menerima dan bekerja sama dengan Roh Kudus yang Engkau utus untuk mencelikkan hati nurani kami, dan yang akan memberikan kekuatan kepada kami, mengingkapkan semua dosa salah kami, membuat kami insaf, dan kami mau bertobat di hadapan-Mu. Bahkan lebih dari itu Tuhan, kami mau saat Kau nyatakan kehendak hati-Mu, kami mau menjadi orang yang berkenan kepada-Mu, menyenangkan hati-Mu dengan menaati apa yang menjadi kehendak-Mu atas hidup kami. Bukan kami lagi yang mengomando hidupan kami. Bukan lagi kami sendiri menjadi raja duduk di atas singgasana kami. Tapi mari Engkau Tuhan, Engkau Maha Kuasa, Maha Kasih, Maha segala-galanya. Engkau bisa mengomando kami lebih baik dan lebih sukses, lebih berhasil daripada kami yang banyak kali sok pintar, sok mampu, tapi akhirnya kami hidup dengan percuma. Mampukan kami semua Tuhan untuk meninggalkan tahun ini dengan meninggalkan semua kelelahan, kelemahan, kegagalan, dosa salah, dan segala perbuatan-perbuatan dan penyesalan-penyesalan yang tidak ada gunanya untuk kami bawa masuk ke tahun yang baru. Kami tinggalkan semuanya. Mari ampuni kami Tuhan, dan beri kasih karunia-Mu sekali lagi. Engkau Immanuel, Engkau menyertai kami, memimpin, menuntun kami masuk ke tahun yang baru. Supaya di tahun baru ada lembaran baru, ada perhitungan yang baru, ada lembaran baru, ada sejarah yang baru yang akan kami tuliskan dalam kehidupan kami. Sehingga sampai akhir tahun, saat kami tutup tahun lagi, kami kedapatan, kami sudah berubah. Kami sudah bukan yang merugi lagi, tapi sudah beruntung. Dan kami sudah melakukan kehendak-Mu. Dan hidup kami boleh semakin berarti, bernilai, berbobot dan berdampak, berkenan padamu, berguna bagi sesama, dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terpuji nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berserah dan berdoa dan menerima kasih karunia-Mu yang sempurna. Haleluya. Amin. Haleluya. Sama. Kalau kita tinggalkan tahun ini, tinggalkan juga semua beban-beban yang berat yang telah engkau pikul selama ini, dan engkau pun tidak berdaya untuk menyelesaikan bebanmu itu. Khususnya Anda-anda yang pikul beban berat masalah ekonomi, masalah pekerjaan, masalah usaha, masalah hutang yang tidak bisa dikendalikan lagi, yang tidak bisa lagi engkau selesaikan. Masih mampu mau bawa masuk ke tahun yang baru?
cukup suram, cukup sedih tahun 2021. Hanya karena ulah daripada semua beban-beban itu. Mari, kata Yesus katakan, datang pada Dia. Engkau yang letih lesu dan berbeban berat, berpikulan berat. Dia akan memberikan kelegaan kepadamu. Yesus berjanji. Kita mau belajar daripadanya, Dia rendah hati. Dan kita dipasangkan kuk yang ringan dan enak. Kita akan sampai ke tujuan. Kita bisa menikmati keheningan, kenikmatan, kedamaian, dan kelegaan yang sesungguhnya. Saya mau berdoa untuk Anda-Anda yang sedang bergumul. Sampai detik ini, beban-beban hidup, beban ekonomi, khususnya hutang-hutang. Anda taruh dua tanganmu di atas dadamu dan bertekad berkata pada Tuhan, Tuhan, dengan upaya caraku secara manusiawi, aku sudah coba dengan segala kemampuanku. Aku sudah minta tolong ke sana, sini, dan lain sebagainya. Aku ternyata, Tuhan, aku cuma hanya gali lubang, tutup lubang, Tuhan. Oh Tuhan, saat ini bukan lubang lagi, tapi sudah aku gali danau, dan tak mampu aku menutupi danau sedemikian besar itu. Tuhan, mari lihat ke dalam hidupku dengan beban ekonomi, masalah hutangku yang tak bisa lagi terkendali, Tuhan. Belas kasihan akan aku, Tuhan. Mari, aku taruh dua tangan di atas dadamu. Dan Engkau berjanji pada Tuhan, Tuhan, aku mau memasuki tahun yang baru. Bagaimana caranya Engkau menyelesaikan bebanku? Aku tidak mengerti, tapi aku percaya bagi manusia hal itu tidak mungkin, tapi tidak demikian bagi Allah, sebab segala sesuatu adalah mungkin bagi Allah. Markus 10 ayat 27 berkatakan demikian. Aku percaya, Tuhan, ada mujizat-Mu. Ada jalanmu yang baru dan hidup akan Engkau berikan padaku. Bukan lagi hasil logika daripada pikiran dan rencanaku yang bisa menolong. Tapi Engkau yang maha mampu, turun tangan. Semuanya akan beres. Saat kami angkat tangan, Tuhan, Engkau turun tangan, maka beban kami Engkau ambil alih. Tuhan, Engkau melihat mereka yang tertindih beban sekian lama sampai hari terakhir tahun ini pun masih tertindih beban, khususnya dalam hal utang yang tidak bisa lagi dia bayar. Saat ini aku berdoa, Tuhan, Kau nyatakan kemurahan-Mu, kasih karunia-Mu, dan dia mau, Tuhan, menjadi orang yang terpilih oleh Engkau untuk mengalami mujizat ekonomi. Dan dia mau menghargai kasih karunia-Mu. Dan dia juga mau terima dan kerjasama dengan Roh Kudus yang menyadarkan dia saat ini yang mampu melakukan mujizat. Maka dia mau untuk hidup sesuai kehendak dan pimpinan-Mu, rencana-Mu. Dengan demikian, Tuhan, Kau bukakan jalan yang hidup, jalan yang baru, yang tak terpikirkan oleh kami. Mujizat terjadi dalam hal ekonomi bagi dia. Segala hutang-hutangnya boleh dibebaskan oleh Tuhan dengan cara-Mu yang ajaib. Dibukakan jalan keluar. Haleluya, Tuhan. Curahkan, Tuhan, debt free anointing. Haleluya. Bebas hutang, urapan bebas hutang turun atas anak-anak Tuhan di akhir tahun ini. Terima, haleluya. Dan lebih dari itu, Tuhan, mereka akan terima yang namanya urapan kemakmuran, keberhasilan, debt free anointing, dan saatnya terima, oh haleluya, prosperity anointing turun atas anak-anak Tuhan, sehingga mereka boleh ngalamin yang namanya mujizat secara ekonomi yang spektakuler terjadi dalam nama Yesus. Haleluya, kami yang percaya, kami telah rasakan, Tuhan, jamahan-Mu, kuasa-Mu, urapan-Mu turun atas kami, dan kami mau terima jalan keluar yang hidup, jalan keluar yang baru yang Tuhan bukakan bagi-Mu, Tuhan. Sanggup melakukan jauh lebih banyak dari apa yang kami pikirkan, kami doakan, seperti ternyata dari kuasa-Mu yang bekerja dalam diri kami. Kami terima mujizat dalam nama Yesus Kristus. Haleluya, amin, haleluya. Haleluya, glory. Haleluya. Terima kasih, Tuhan. Haleluya. Engkau yang menderita penyakit yang repot untuk disembuhkan secara manusia.
Engkau ada masalah dengan autoimun. Sekian lama berobat kemana-mana, biaya sudah banyak kau habiskan. Ingat perempuan yang menderita pendarahan 12 tahun. Dihabiskan semua harta bendanya tapi tak kunjung membaik. Malah semakin memburuk keadaannya. Saat dia tahu demikian, dia mendengar yang baik tentang Yesus, dia percaya di hati dan dia katakan, asalku jama jubahnya, aku menjama jubah Yesus dan penyakitku sembuh. Saat ini yang kau perlukan ialah kau datang dengan rendah hati, kau berkata, aku sudah tidak mampu, tak kunjung baik penyakitku. Mari Tuhan, aku butuh kasih karuniamu, kemurahanmu. Tuhan sembuhkan yang autoimun. Taruh dua tanganmu di atas dadamu, pegang janji Tuhan. Jama jubah Yesus saat ini, percaya. Haleluya, engkau tidak sendirian. Engkau tidak sendirian. Dan Tuhan tidak jauh daripadamu. Tuhan ada di dekatmu. Saat engkau percaya, haleluya, dalam nama Yesus, autoimunmu sembuh saat ini. Dalam nama Yesus. Tinggalkan tahun 2021, alami kesembuhan. Autoimun sembuh dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh Jesus, haleluya. Ada orang yang menderita, bahkan telah divonis tidak ada harapan karena kanker serviks. Engkau orangnya, jangan sedih. Tidak ada mustahil bagi Tuhan Yesus. Saat kau percaya, dia janji, engkau akan melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan. Saat kita tidak berdaya dan tidak ada jalan keluar, dia adalah jalan. Ayo, datang pada dia, taruh dua tanganmu di atas dadamu, minta Tuhan, sembuhkan kanker servikku yang membuat aku sangat menderita saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, kanker serviks disembuhkan. Sembuh, sembuh, sembuh dalam nama Yesus. Sembuh dalam nama Yesus. Haleluya. Glory bagi Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Engkau merasa sedih karena sudah menikah sekian lama, masih belum punya anak. Engkau meminta anak sama Tuhan. Mari taruh dua tanganmu di atas dadamu. Kalau suamimu ada di sampingmu, gandeng tangan berdua, sehati. Saat ini Tuhan, bagi mereka yang merindukan punya keturunan, dalam nama Yesus aku berdoa, Tuhan karuniakan mereka keturunan yang saleh, keturunan yang membawa sukacita, keturunan yang menyenangkan Tuhan, menyenangkan mereka sebagai suami istri, sebagai orang tua nanti. Dan Tuhan berkati iman mereka, balas ketabahan mereka, dan engkau genapi dengan segera mereka boleh melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan. Bagi manusia tidak mungkin, bagi engkau segalanya adalah mungkin. Tuhan berikan dia anak dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, terima mujizat. Haleluya, glory bagi Tuhan. Haleluya, terima kasih Tuhan. Buat semua pemirsa dengan segala kebutuhan, kerinduan, segala pergumulan hidup dan masalah yang kau hadapi, sebelum kita akhiri acara ini, taruh dua tanganmu di atas dadamu, bawa segala masalah, kebutuhanmu, kerinduanmu, minta Tuhan buka jalan. Saat ini aku berdoa Tuhan untuk mereka yang tumpang tangan di atas dada mereka dengan segala pergumulan, kebutuhan, kerinduan, dan segala hal-hal yang masalah-masalah yang mereka pelik dan tidak mampu mengatasinya satu persatu. Mari Tuhan kau nyatakan kemuliaan-Mu Tuhan, dari sakit penyakit secara jasmani, jiwani, terganggu, mau rohani maupun materi. Tuhan bukakan jalan dengan cara-Mu yang ajaib. Selesaikan semua pergumulannya, segala masalah kehidupannya dalam nama Tuhan Yesus. Bagi-Mu Tuhan sanggup untuk melakukan mujizat bagi orang yang percaya akan melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan dalam nama Yesus. Kami terima mujizat. Haleluya. Amin Tuhan. Kami bersyukur acara di akhir tahun ini.
Bersyukur all by grace yang telah Engkau pilih dan Engkau tentukan sudah berlangsung hingga episode yang ke-32 di akhir tahun 2021. Oleh kasih karunia, anugerah dan belas kasihan kemurahan-Mu, kami percaya akan terus berlangsung ke depan di tahun 2022. Dalam pertolongan-Mu akan menjadi semakin memuliakan nama-Mu, semakin menjadi berkat bagi semua pemirsa, dan kami akan akhiri ibadah hari ini. Tuhan, mari Engkau berkati semua yang telah mengikuti acara ini dengan penuh kerinduan, mencermati apa yang telah disampaikan, dan biar Tuhan Engkau akan menumbuhkan iman mereka, hidup rohani mereka, dan mereka boleh sungguh-sungguh mengakhiri tahun 2021 dengan berada di bawah kaki-Mu, dengan sungguh hati, mengakui dosa, evaluasi, koreksi, bahkan mohonkan kasih karunia-Mu, sehingga mereka boleh diampuni, boleh diperbaharui, dan boleh diperlengkapi, sehingga ada penyertaan Tuhan yang nyata, Immanuel, memasuki tahun 2022 yang sebentar lagi akan kami jelang, akan kami sambut dan kami tapaki bersama-sama. Terima kasih Tuhan, terpuji nama-Mu. Mari Tuhan berkati semua yang rindu berkat-Mu, damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, kasih setialah Bapa, dan urapan Roh Kudus dan persekutuan dengan pewahyuannya dan pimpinannya yang nyata akan menjadi berkat bagi Anda sekalian mulai saat ini sampai Maranatha, memasuki tahun 2022 dengan penyertaan Tuhan yang luar biasa, dan mujizat akan mewarnai kehidupan-Mu hari ini dan seterusnya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami semua percaya dan terima berkat. Katakan amin. Haleluya. Bersyukur kita akhiri tahun 2021 bersama All by Grace, dan kita akan bersama All by Grace lagi di tahun 2022 minggu mendatang. Tetap jamnya sama, 18.30 WIB. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Haleluya. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Hanya itu kerinduanku. Hanya itu kerinduanku. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu di tahun depan. Happy New Year. God bless you.